Welcome back to channel Papitan bersama saya James Siregar. Di sini masih menemani teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi. Suatu hari, Ani ingin berangkat ke sekolahnya untuk menjalani kehidupan sebagai murid baru. Setiap harinya, Ani diantarkan oleh papa dan mamanya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Saat Ani ingin pergi, Ani selalu mencium tangan kedua orang tuanya. Tapi sekarang, Ani tidak dapat lagi. Karena kasih sayang itu hilang dan pupus begitu saja kepadanya. Ani kecewa karena ia hanya mendapat sebuah acuan yang tak lebih dari orang tuanya sendiri. Berbeda dengan kakak dan adiknya sendiri, mereka berdua selalu disayang, dikasihi, dan tak lupa selalu dimanja. Dan Ani hanya dapat terdiam. Di saat kakak dan adiknya ingin pergi ke sekolah, mereka mencium tangan sang mama. Tapi Ani tak sempat. Dan ia hanya mendapat senyuman hampa dari sang mama sendiri. Dan Ani sempat menuliskan sebuah puisi. Ini puisinya. Gaung Persahabatan. Sahabat, bukan kata yang aneh diucapkan oleh bibir. Bukan keceriaan yang dinanti, bukan kesedihan yang dicari. Namun, kesenanganlah yang diimpikan saat sahabat ada. Persahabatan membuat lemah, membuat tanpa arah, membuat tanpa air mata. Sahabat menjadi arti besar dalam hidupku. Inspirasi yang mengalir lebih di jiwaku. Sahabat, kaulah titisan terakhir untukku. Itulah salah satu inspirasi Ani. Dengan menuliskan karya besarnya, Ani banyak mendapatkan inspirasi dari kisahnya. Pada saat ini, ia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan kesedihan. Tak berapa lama, bel pulang yang selalu dinanti-nantikan murid pun datang. Semua anak-anak pulang dengan kebahagiaan. Guru memberikan sebuah undangan untuk menghadiri pentas seni perpisahan kelas 6. Ani berpikir tentang tawaran sang guru. Dan akhirnya, Ani memilih untuk menerimanya dengan senang hati. Ia senang karena akan tampil maksimal di depan semua orang. Dan ia akan mempersembahkan untuk kedua orang tuanya. Ya, itulah impiannya. Saat perjalanan pulang, Ani berharap orang tuanya tidak lupa akan dirinya. Ia berharap agar kejadian yang pagi tadi tak terulang kembali. Namun itu kembali menghampirinya. Tetesan air mata terurai lembut membasahi pipi manisnya. Selalu mencairkan senyuman manis yang membuat ia percaya diri akan apa yang terjadi pada dirinya. Ani kecewa karena sang mama lupa akan dirinya. Ani hanya bisa terdiam. Ani ingin sekali memperlihatkan undangan itu. Namun ia tak sanggup jika ia hanya dimarahi dan tak dianggap ada di saat ia bicara tentang dirinya itu. Dan akhirnya Ani memutuskan untuk memberanikan diri berbicara bersama sang mama. Ma, aku ingin mama datang ke acara sanggar seni sekolahku. Aku ingin mama, kakak, dan adik melihatku nanti. Aku ingin sekali mama bangga terhadap diriku.
Namun jika mama tidak dapat hadir, aku hanya dapat berkata untuk mama, terima kasih. Dengan wajah sedih, Ani mengucapkan sebuah kata-kata yang melontarkan air matanya. Akhirnya sang mama pun menjawab, Oke, mama akan coba datang. Mama menjawab dengan melontarkan kata-kata yang asing bagi dirinya. Kata-kata yang dilontarkan sang mama membuat tetesan air mata jatuh membasahi pipinya. Saat itu, Ani hanya dapat terdiam dan hanya bisa mendengarkan mamanya dalam sekejap mata. Ia langsung pergi meninggalkan sang mama. Saat Ani memasuki kamarnya, tiba-tiba saja tetesan darah jatuh dari hidung mungilnya. Ia tak sadar apa yang akan terjadi pada dirinya itu. Ia langsung berlari ke kamarnya untuk mencuci tetesan darahnya yang keluar dari hidungnya. Ia tampak sedih. Kesedihan itu membuat ia melukiskan sebuah karya puisi yang berjudul Darah. Darah warna merah menetes di helaian bibirku, memaksa aku untuk berjalan, memaksa aku untuk berair, memaksa aku untuk menangis. Darah, itulah kata yang paling pahit di antara asam. Mengalirkan sejuta tangis tanpa dia sadari sendiri. Merah, merah dan merah. Hanya terurai tanpa ada kesesalan, tanpa tangis dan tanpa tawa. Itulah sepenggal puisi yang telah dirangkainya. Ani merangkaikan sebuah kisah tentang dirinya dalam puisi yang ia buat. Sampai akhirnya ia tahu bahwa ia menderita penyakit kanker yang membuat orang selalu mengeluarkan darah dari hidung. Ani mengetahui itu saat melihat sehelaian kertas di atas meja sang mama. Ani sadar bahwa hidupnya gak akan berakhir lama. Hari berlampau hari, dan hari yang dinanti-nanti pun datang. Ani berharap acara sanggar ini berjalan dengan baik. Namun kekecewaan menghampirinya. Ia tak melihat sang mama datang ke acara sanggar seni sekolahnya. Dan ia hanya bisa melihat seorang supir pribadi yang mengantarkannya kemanapun ia pergi. Ani mulai kecewa. Ia hanya dapat melihat teman-temannya dihiasi sang mama, dipeluk sang mama, dan disayang-sayang sama sang mama. Ia pun hanya bisa mengeluarkan air mata. Tanpa diketahui, ia menangis dengan tetesan darah dari hidungnya lagi. Dan ia buru-buru langsung berlari menuju kamar kecil yang ada pada sekolahnya. Ia tak menyangka itu akan terjadi lagi. Sampai akhirnya ia tampil di penghujung acara. Ani sangat menyesal karena ia bukan yang terbaik bagi sang mama. Yang terbaik bagi sang mama adalah kepentingan kakak dan adiknya. Ia pun mulai putus asa. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa itu hanyalah semata saja. Namun keputusasaan itu tak ia anggap. Ia hanya berpendapat bahwa itu hanya mimpi. Setelah selesai membacakan puisi yang telah ia tulis untuk sang mama, Ani turun dengan amat sedih dan kecewa. Tetapi tak bertahan lama. Kesedihan itu menjadi senyuman karena ia selalu menganggap itu hanya mimpi, bukan aslinya. Setiap kali ia ada acara, sang mama selalu tak datang. Sang mama selalu sibuk dengan urusannya.
Ia sangat berharap sang mama bisa datang untuk terakhir kalinya saat ia mengikuti lomba membaca puisi antar sekolah. Karena Ani ditunjuk untuk mewakili sekolahnya. Ia sangat-sangat berharap jika ini terakhir kalinya ia tampil di hadapan banyak orang dan mamanya akan datang untuknya. Liburan kelulusan kelas 6 pun datang. Hari berlampau hari, semakin cepat rasanya. Dan semakin cepat pula sakit yang dirasakan Ani. Ani merasa bahwa penyakit itu semakin membuat ia lemah. Tetapi Ani tak gampang menyerah dan tak mudah putus asa. Ia tetap akan berusaha sampai pada penghujung ia hidup. Setelah selesai menjalani liburan, Ani disambut dengan gembira. Puisi yang ia akan bawakan terakhir kalinya adalah yang berjudul Dunia Penuh Kehampaan. Hampa, kata yang selalu dilihat, kata yang selalu diucapkan. Hampa dapat terjadi di mana ia berada. Ia bisa datang dengan kebahagiaan, kehampaan, semua kata yang terucap dengan kepasrahan. Dunia selalu dihiasi kehampaan, dan kehampaan menghiasi dunia sampai kehilangan suatu impian. Ani membacakan puisi dengan penuh percaya diri. Walaupun ia tak bisa bertahan lama, ia berharap suatu hari nanti ia biasa bahagia dalam pelukan sang mama. Saat Ani turun, ia terjatuh dari tangga. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebelum ia tampil, ada pesan singkat sang Ani yang ia berikan kepada bibi untuk mamanya.